Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video saya. Saya Silviana Pratiwi, kelas 10 MIPA 2, nomor absen 32 dari SMA Negeri 6 Malang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha produk olahan makanan awetan bahan hewani, yaitu produk olahan dendeng. Nah, seperti ini adalah produk olahan dendeng asal Indonesia yang terbuat dari bahan sapi. Saya akan membahas proposal saya dengan tuntas kali ini, jangan di-skip-skip. Bab 1 pendahuluan, bab 2 pelaksanaan usaha, dan bab 3 penutup. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Daging merupakan salah satu komoditi peternakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan protein. Karena daging mengandung protein yang bermutu tinggi, yang mampu menyumbangkan asam amino esensial yang lengkap. Daging segar mudah busuk atau rusak karena perubahan kimiawi dan kontaminasi mikroba. Oleh karena itu, berbagai cara pengawetan daging perlu dilakukan. Tujuan dari pengolahan dan pengawetan daging adalah untuk memperpanjang daya simpan dan untuk meningkatkan cita rasa yang sesuai dengan selera konsumen, serta dapat mempertahankan nilai gizinya, sehingga diharapkan dapat memperluas rantai pemasaran daging olahan tersebut. Salah satu cara pengolahan dan pengawetan daging sapi yang sudah dilakukan yaitu pengolahan dendeng sapi. Bidang usaha. Dalam menjalankan bisnis dendeng memerlukan bahan baku untuk pembuatannya, terutama daging. Untuk mencari bahan baku pembuatan dendeng bisa dijumpai di pasaran. Dengan adanya pengolahan dendeng dapat ditujukan agar menghasilkan laba yang sebesar-besarnya dan dapat menciptakan inovasi makanan lokal. Struktur usaha: pengolah produksi, pengemas, penjual, konsumen. Untuk struktur organisasi pengolahan dendeng juga bisa dilakukan perorangan, karena pengolahan produk ini mudah. Akan tetapi, tidak ada salahnya jika menambah karyawan. Di samping dapat mengurangi angka pengangguran, juga bisa menyebarluaskan olahan dendeng kaya protein. Bab 2 pelaksanaan usaha. Peluang usaha. 1. Potensi sumber bahan baku besar. 2. Perlengkapannya mudah didapatkan. 3. Bentuk dendeng yang unik. 4. Kandungan nilai gizi yang tinggi. 5. Tidak menggunakan bahan pengawet dan pewarna makanan yang tidak alami atau berbahaya. 6. Awet dan tahan lama. 7. Bisa dijadikan makanan khas atau oleh-oleh sehingga nilai ekonomisnya lebih tinggi. Analisis pasar dan pemasaran. 1. Strategi pengembangan. Strategi pengembangan produk yang dipilih dalam ide pengolahan dendeng adalah pengembangan produk yang ada, yakni melalui modifikasi. Modifikasi dalam strategi pengembangan produk ini adalah pada tampilan, appearance, bentuk, dan cita rasa olahan. 2. Strategi berjualan. Strategi berjualan dendeng bisa menentukan pilihan lokasi yang tepat, strategis dan ramai. Bisnis olahan dendeng dapat membuka gerai stand, juga kios di pusat perbelanjaan, tengah kota, dekat sekolah, taman kota, sekitar kampus, pasar, sekitar rumah sakit, pinggiran jalan raya, dan lain sebagainya. 2. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran umumnya dendeng sering ditemui di pasaran sehingga banyak minat pembeli akan olahan dendeng. Agar membuahkan hasil laba yang banyak, bisa menggunakan media sosial untuk berjual, baik Facebook, Pet, WA, Line, Instagram, WeChat, BBM, juga situs jual beli online lainnya. Selain itu juga bisa melakukan strategi pemasaran lewat penyebaran brosur makanan olahan. Analisis produksi. 1. Produk. Produk bisnis olahan dendeng bisa dan cocok dijalankan semua orang. Proses produksi dendeng mudah dan menguntungkan. Poin 1. Dalam menjalankan bisnis olahan dendeng memerlukan bahan baku daging dan juga rempah-rempah sebagai bumbunya. Umumnya, bahan sangat mudah didapatkan di pasaran. Poin 2. Dalam menjalankan bisnis dendeng juga membutuhkan peralatan sebagai halnya memasak. Poin 3. Harga dendeng bisa dijual dengan patokan harga Rp35.000 sampai Rp40.000. Poin 4. Pada saat promosi bisa menerapkan sistem diskon agar lebih menarik minat pembeli. 2. Resep. Untuk 6 kg daging sapi membutuhkan 1/4 kg bawang putih, 1/4 kg ketumbar, 5 sendok makan cuka, dan tambahkan setengah gelas air.
Lalu 2 kg gula merah iris, seperempat kilogram gula putih, 5 sendok makan garam, setengah gelas minyak goreng. Analisis produksi 3. Cara melakukan. 1. Iris tipis daging, sisihkan. 2. Tumis bawang putih yang sudah dihancurkan, tunggu sebentar. 3. Masukkan ketumbar bubuk, tambahkan air cuka, masukkan. Aduk-aduk terus sampai gula tak bergerindil. Jangan terlalu lama memasak gula karena bisa buat gula menjadi keras. Matikan kompor, tunggu bumbu sampai dingin. 4. Ambil separuh daging yang sudah diiris tipis tadi. Campurkan setengah bumbu gula yang sudah dingin ke dalam baskom berisi daging. Campurkan, remas-remas daging bersama bumbu sampai tercampur rata. 5. Tata daging di dalam baskom. Biarkan semalam di suhu ruang agar bumbu menyerap. 6. Jemur daging bolak-balik biar merata keringnya. Tips, jangan menjemur terlalu kering. Simpan di kulkas agar tahan lama. Kalau mau tinggal goreng, tahan hingga 3 bulan di kulkas. 4. Pengemasan produk. Bisa menggunakan plastik setengah kilo, bisa menggunakan mika, dan juga bisa menggunakan toples plastik. Untuk menghindari sampah plastik, bisa menggunakan besek. 5. Desain kemasan. Untuk tampilan utama, lebih menarik diberi keterangan gambar, nama olahan, komposisi, logo halal, dan kata-kata promosi. Seperti, nah ini contoh yang di besek, ini contoh di mika. Analisis SDM. Ketika menjalankan bisnis olahan dendeng memang dapat dimulai dengan langkah mudah dan gampang. Dalam menjalankan bisnis dendeng bisa dijalankan dalam kebutuhan modal kecil, yang mana berkesinambungan bisnis dendeng bisa dilakukan dengan skala rumahan menggunakan modal yang tidak besar. Untuk proses pengolahan cukup mudah karena bahan dan peralatan mudah didapatkan. Bahkan bahan dendeng sendiri merupakan produk lokal Indonesia yang sangat sering ditemui di pasaran. Proses pengemasan juga tidak susah dan tidak mengeluarkan pengeluaran yang sangat banyak, sehingga harga pengemasan masih bersahabat serta proses pengemasan masih bisa dilakukan dengan bantuan tangan alternatif. Proses pemasaran juga mudah dilakukan, bisa berjualan di tempat umum, media online, bahkan bisa dengan menyebarkan brosur. Jadi bisnis olahan dendeng dapat menguntungkan siapa saja dengan bantuan peralatan atau bahan yang relatif murah bisa didapatkan. Bab 3. Penutup. Kesimpulan, dendeng merupakan olahan makanan lokal yang sangat menguntungkan, enak, awet, dan tahan lama. Agar produk yang dipasarkan dapat diterima oleh semua kalangan, maka harus 1. Membuat produk yang bermanfaat, berkualitas, dan laku dijual dengan harga yang bersaing. 2. Membuat desain yang baru dengan harga terjangkau. Desain bisa dengan menambahkan pewarna makanan alami dan dimotif untuk seperti bintang, bulan, bahkan hewan, bisa juga mengikuti tren zaman sekarang. 3. Membuat produk lebih cepat dan lebih murah. 4. Memilih dan menentukan wilayah pemasaran yang menguntungkan. Yang terakhir yaitu saran. Saya menyarankan agar tetap menjaga kehigienisan produk dan jangan lupa untuk meningkatkan kualitas produk. Untuk kemasan produk, saya menyarankan agar membuat kemasan yang lebih menarik dengan harga yang layak. Terima kasih, itu merupakan presentasi proposal usaha saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.